Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irnasya Putri dengan NIM 120501264435 dari kelas D, jurusan Teknik Informatika. Baiklah, di video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas rangkuman materi mengenai Plexer hingga ALU. Yang pertama yang kita bahas yaitu mengenai Plexer. Plexer terdiri dari dua macam, yaitu multiplexer dan demultiplexer. Multiplexer adalah rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan menyeleksi salah satu dari input tersebut pada saat tertentu untuk dikeluarkan pada sisi output. Seleksi data input dilakukan oleh selector line, yang juga merupakan input dari multiplexer tersebut. Ini adalah gambar dari blok diagram sebuah multiplexer. Jumlah data input maksimum pada multiplexer adalah 2 jumlah select line. Ini adalah gambar dari tabel kebenaran multiplexer dengan 2 select line dan rangkaian multiplexer. Demultiplexer adalah sebuah rangkaian logika yang menerima satu input data dan mendistribusikan input tersebut ke beberapa output yang tersedia. Seleksi data input dilakukan oleh selector line, yang juga merupakan input dari demultiplexer tersebut. Ini adalah gambar dari blok diagram sebuah demultiplexer. Selanjutnya yang kita bahas yaitu rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial merupakan suatu rangkaian yang dikembangkan dari rangkaian kombinasional dengan menambahkan suatu rangkaian atau elemen memori, di mana output dapat mempengaruhi input. Berdasarkan cara pengaktifan elemen penyimpanannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama rangkaian sinkronus. Rangkaian sinkronus adalah rangkaian yang bekerja memproses suatu input ketika ada sinyal sinkronisasi untuk mengaktifkan semua elemen, atau biasa disebut dengan certain time. Yang kedua yaitu rangkaian asinkronus, yaitu rangkaian yang bekerja memproses suatu input ketika terjadi perubahan dalam variabel input, atau disebut dengan anytime. Rangkaian sekuensial yang pertama yang kita bahas yaitu flip-flop. Flip-flop merupakan rangkaian digital yang digunakan untuk menyimpan satu bit secara semi-permanen sampai ada suatu perintah untuk menghapus atau mengganti isi dari bit yang disimpan. Jenis-jenis flip-flop yaitu terdiri dari yang pertama flip-flop SR, yang kedua flip-flop JK, yang ketiga flip-flop D, dan yang terakhir yaitu flip-flop T. Yang kedua yaitu counter. Counter merupakan salah satu rangkaian elektronika digital yang menggunakan urutan logika digital dan dipicu oleh pulsa atau clock atau rangkaian sekuensial. Lalu yang selanjutnya yaitu register. Register yaitu rangkaian logika yang digunakan untuk menyimpan data. Dengan kata lain, register adalah rangkaian yang tersusun dari satu atau beberapa flip-flop yang digabungkan menjadi satu. Selanjutnya yang kita bahas yaitu mengenai memori. Memori itu terbagi menjadi dua, yaitu RAM dan ROM. Memori yaitu media penyimpanan data sementara pada komputer. RAM merupakan jenis memori yang isinya diganti-ganti selama komputer dihidupkan, dan sebagai suatu penyimpanan data yang dapat dibaca atau tulis dan dapat dilakukan secara berulang-ulang dengan data yang berbeda-beda. Jenis memori ini merupakan jenis volatile atau mudah menguap, yaitu
Data yang tersimpan akan hilang jika catu dayanya dimatikan. ROM ROM adalah perangkat keras pada komputer yang berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya dapat dibaca. Jenis memori ini datanya hanya bisa dibaca dan tidak bisa ditulis secara berulang-ulang. Yang terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai ALU. ALU adalah salah satu bagian atau komponen dalam sistem komputer yang berfungsi melakukan operasi atau perhitungan aritmatika dan logika, atau contoh operasi aritmatika adalah operasi penjumlahan dan pengurangan, sedangkan contoh operasi logika adalah logika AND dan OR. ALU biasanya menggunakan sistem bilangan two complement. ALU mendapat data dari register, kemudian data tersebut diproses dan hasilnya akan disimpan dalam register tersendiri, yaitu ALU output register, sebelum disimpan dalam memori. Ini adalah gambar dari ALU. Baiklah, cukup sekian rangkuman materi yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.